Pedalaman, dia datang lagi ke dukun santet. Oh. Orang yang bisa nyantet itu nggak ngomong. Ya kan? Tahu-tahu jebret aja tuh orang mati kesantet. Siapa yang nyantet? Kan nggak tahu kan hukumnya. Nggak tahu. Nah, nggak bisa dideteksi. Yang bisa mendeteksi santet ya orang yang bisa menyembuhkan santet gitu. Dan orang yang menyembuhkan santet juga nggak bakalan ngomong, oh si A yang nyantet si B, kayak gitu, nggak bakalan. Jadi cukup antara dukun santet dan orang yang menyembuhkan orang yang menjadi sebab kesembuhan orang yang disantet itu. Jadi dua dukun bertemu. Ya. Ini dukun santet, ini dukun yang menyembuhkan santet. Dia akan bertemu secara non fisik malam gitu. Nah nanti datang tuh si dukun santet, ngapain lu kerjaan gue lo acak-acak gitu. Udah sakti loh, udah hebat loh, kan begitu. Sombong pasti ya? Nah, pasti dia begitu, arogan. Yang namanya dukun santet nggak ada yang nggak sombong semua. Nggak ada ya, assalamualaikum. Nggak ada sopan santun gitu, nggak ada? Nggak ada. Walaupun dukun santet dari Solo gitu Yang orangnya kalem lembut, gitu? yang enggak lah. Oh enggak juga tetap. Wah, saya, ya Allah kamu cah gitu kan. Tetap ya, walaupun dari Solo tetap dia membawa arogansinya dia. Tetap karena apa? Karena dia itu udah memakai sifat jin ya. Sifat setannya di luar biasa ya. Itu jadi pada intinya gitu. Jadi kalau tadi itu perantara misalnya. Jadi kalau santet itu berkelas dalam artian ada yang sakitnya seumur hidup, ya kan, misalnya kayak orang stroke, semper atau gitu. Nah terus ada juga yang seumur hidup, ya kan, dia di Bali atau di tempat tidur, ya buang air besar di situ, buang air kecil di situ, makan di situ. Itu memang sengaja. Tuh bayarnya kira-kira sekali doang apa? Sekali. Oh, sekali. Beli putus. Semua santet beli putus. Oh, beli putus. Semua santet beli putus. Terkecuali misalkan Dapi ada yang nyantet gitu. Yeah. Tahu-tahu diobatin sama si Gomblo kan gitu. Nah, sembuh, ya kan? Otomatis itu setannya balik ke dukunnya. Loh, dukun juga kaget. Kok lu balik? Kan kerjaan lu belum selesai. Belum mati itu orang. Oh ini ada yang ngacak-ngacak. Nah, udah pas udah bilang gitu, calling lah lagi misalnya. Aku nggak punya duit gitu gue. Ini sembuh nih, gimana nih, mau nerusin apa kagak? Aku nggak punya duit gitu. Hah? Udahan berarti gitu. Lah, yang namanya orang kalau udah dengki, sakit hati, ya kan? Ngutang dilakonin. Itu kalau orang dengki sakit. Kebanyakan ya seperti itulah. Nah tadi kan dibahas tuh dia sakit seumur hidup tuh. Nah ketika dukun santetnya mati itu gimana tuh dengan si korbannya, apakah sembuh dengan sendirinya atau ada? Ya tadi kan kita udah bilang muridnya dukun santet nih lanjutin. Tadi kan kita udah bilang ya, kalau misalnya ini barang ini secara fisiknya ada di tangan dukun, ya kan, non fisiknya ada di rumah korban dan ditungguin sama si jinnya, masih setannya ini, ya kan. Nah, tahu-tahu si dukun ini ajalnya udah sampai ya, udah meninggal. Nah, dia mah belum pulang. Oh, dia masih hidup nih. Panjang dulu karena patuhnya itu gitu. Nah, kan dia tahu dukunnya udah mati lagi. Tuan gue udah mati. Nah, tetap dia dengan terikat perjanjian ikatan kerja. Wah, ini ilmu lagi dul. Ikatan kerja. Nah, nanti dia pun di sini dia nunggu santet yang secara non fisiknya itu nunggu, ya kan. Nah dia tetap dia girang, dia udah mati karena dia matinya dia ini ke alam santet gitu. Oh, si siapanya nih? Si dukun nih. Oh, dukunnya. Kan tadi kan kalau dukunnya mati, dukun santetnya mati kan. Nah dia sih nggak merasa sedih nggak apa, tapi girang. Oh, punya teman baru. Nanti si dukunnya dididik jadi setan santet lagi selama 30 tahun nih digembleng di alam santet gitu. Tapi tuh ini lagi dul, ada ilmu lagi yang diambil tuh tentang kebaikannya gitu. Ada kebaikannya juga ternyata dari sisi jin kan. Tadi kan satu dia menyerahkan pekerjaan pada ahlinya gitu kan. Nah yang kedua adalah patuh dan menepati janji. menepati janji. Nah itu tuh ya karena apa? Karena apa? Supaya kita ikut ke dia gitu kan? Karena
setan itu punya suatu iming-iming yang disebut dengan tipu daya setan. Oh, seperti slogan kita. Anti tipu daya, anti tipu-tipu setan kan ya. Nah, setan punya tipu daya muslihat dengan janji-janjinya dia. Emang bener dia menepati janji bagi pengikutnya, bagi yang bersekutu dengan dia. Akan dilihat, akan dibuktikan. Tapi kalau bagi kita itu adalah sebuah tipu daya setan gitu. Supaya kita tertarik satu dengan misalnya dia ahli dalam bidang santet, ya dialah yang maju kan ya. Terus setelah dia melakukan santet, dia patuh dan disiplin dengan kerjaannya. Karena apa? Dia ingin membuktikan kepada bangsa manusia bahwasanya dia itu lebih tinggi gitu. Nah, lebih tinggi dalam artian dia menunjukkan kesombongannya. Tetap lagi sebenarnya ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu menunjukkan kesombongannya. Ini gue lah makhluk yang paling kuat gitu. Jadi kembali lagi itu adalah padahal kuat tipu-tipu ya. Tipu-tipu. Kuatnya dia berdasarkan dari kita juga. Kita ngasih makan. Kita ngasih makan. Kitanya yang tolol alias goblok gitu. Kalau kita ngasih makan, dia kurus kering nggak tuh? Hah? Kalau kita nggak kasih makan. Kalau misalkan kamu ganti tuan atlet sini gitu nggak? Ya enggak lah, kan udah taken kontrak dari awalnya. Taken kontraknya itu istilahnya kita puasa ini, puasa itu, ya merapal ini, merapal itu, manggil dia, itu udah taken kontrak namanya. Itu. Dan setannya itu masih kelas prajurit dari belum kelas yang iprit sebetulnya gitu. Dan kita udah tertarik banget gitu dengan setan atau jin yang menguasai santet itu. Ya memang mereka kan adalah paling pandai membuat packaging supaya terlihat indah gitu, padahal dalamnya adalah bobrokan, keburukan. Itulah, jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya muslihat setan itu. Ini indah, ini enak, ini lezat, padahal itu semua yang namanya setan kan makanannya emang apaan sih kan gitu. Tapi ini Bang Jidul pernah ada ini nggak? Pengalaman pribadi nggak apa yang tadi tuh kalau yang secara non fisiknya bertarung dengan para dukun, nggak ada tamu yang datang nggak? Ya saya ngomong seperti ini karena itu bukan sekedar kaleng-kalengan, basa-basi belaka kan gitu. Nah, jadi saya pernah menekuni itu ya. Ini menekuni yang salah ya bener nih. Ya kan kudu dijelaskan juga ke penonton gitu kan. Jadi ke yang negatif ke yang ke positif nih. Nah, pada intinya ada orang yang datang ke saya itu mau nyantet orang. Bukan nyantet, santet malah kan gitu. Istilahnya apa? Tangannya nggak bisa diangkat beberapa tahun gitu kan. Kayak orang stroke, kayak orang semper. Setelah kita teliti, kita cermatin kan gitu. Rupa-rupanya ini ada penyakit yang tidak wajar, dalam artian penyakit non fisik gitu. Tapi selama beberapa tahun dia udah ke dokter. Nah, ke dokter itu ternyata setelah di ronsen ya kan kena ke fisiknya juga ya. Jadi ada istilahnya saraf kejepit, terus ada apa namanya? Urat yang geplek gitu. Jadi gitu dia di sini. Kayak orang nggak bisa ngangkat gitu, kaku ketarik gitu. Jadi banyaklah macam-macam. Nah sebenarnya itu ditotoknya itu di sini misalnya. Lama-lama kan kalau begini ininya ketarik nih. Jadi di sini ditotok sini. Pertama dia ditotoknya deket otak kecilnya itu ada sarafnya. Nah nanti di pundaknya di sini ditotok lagi supaya dia nggak bisa ngangkat gitu. Nah kalau udah ada beberapa totokan-totokan itu, nah kita harus istilahnya berusaha menarik ketotokan itu secara non fisik gitu. Dan kita juga nggak bisa menjelaskan gimana cara kerjanya kan gitu. Cara kerjanya ya pada saat malam kita tarik, kita giring itu totokannya, ya kan? Baru kita buang. Nah nanti setan yang menunggu itu akan melapor ke dukunnya, dan dukunnya itu kan berhadapan dengan kita gitu. Dan pada saat dukunnya itu datang, nanti dia akan datang misalnya pada saat malam minggu dia datang
Itu kan ada pertarungan yang cukup seru ya. Nanti dia balik lagi, dia bilang tunggu ya malam Selasa. Enggak, itu tuh ngobrol lo langsung main kayak orang tawuran tuh, main sabut-sabut aja gitu. Ya enggak lah, gitu. Ngobrol lu datang. Ngobrol. Ngapain lo gitu enggak? Gini. Oh, nih lu yang ngacak-ngacak pekerjaan gue gitu. gitu. Anak baru kemarin sore juga gitu. Kata Emang dia. rata-rata sih kebanyakan itu ya orang-orang tua gitu ya. Yang entah dari mana, pakaiannya begini, terus ada juga si mbah ya, yang mbah tapi perempuan, orang gede tinggi gitu. Keren, bukan keren dalam artian apa ya, istilahnya ini nenek-nenek tapi masih keker ya kan, bukan santet dari mana gitu, enggak taunya dari pelosok banget gitu. Itu ya banyak yang istilahnya datang ke kita itu. Juga kita pernah hampir itu kita bisa menyelesaikan pekerjaan santet yang waktu itu kurang lebih istilahnya 3 bulan. Awalnya dia datang ke kita itu kayak orang hamil 9 bulan itu, tapi lambat laun sebulan 2 bulan hampir mau jalan 3 bulan itu gendut itu nyusut dari 9 bulan kelihatan udah hampir mau 6 bulan hampir 3 bulan. Rupa-rupanya yang di sana itu tahu dalam arti apa, nanti punya kesempatan nih, ini bulan puasa dia bilang gitu. Kok bulan puasa ini orang fokusnya di puasanya, bener kan, digentur lah di bulan. Yang secara kebetulan juga orang yang kesantetnya ini non muslim gitu, tapi orang ini yakin dengan kita. Waktu kita kecolongannya karena dia kakaknya bilang gini loh, sebetulnya si A ini nggak mau dibawa ke rumah sakit, dia mau ke rumah tandi terus dinyebutnya gitu. Saya nggak mau dibawa ke rumah sakit, saya udah yakin sama si ini, dia yakin abangnya gitu. nggak mau. Karena abangnya khawatir dengan fisiknya dia yang udah melemah banget gitu, juga istilahnya udah gak mau hampir koma, jadi dibawa ke rumah sakit gitu. Abangnya juga minta maaf ke kita gitu sebetulnya. Oh, lo yarham nih orangnya. Iya, sebetulnya kata abangnya sebetulnya dia maunya ke rumah abang, kata dia bilang gitu. Tapi saya gimana ya, saya khawatir bahkan dengan kondisi adik saya gitu. Oh iya nggak apa-apa kalau gitu, mungkin ini hal yang jalan yang terbaik buat dia gitu. Itu dia tuh kalau makan apaan aja, jangankan makan istilahnya satu piring, senampan pun habis kalau dimakan. Makanya kalau kita lihat dia makan aja, dia juga bingung gitu. Oh, nggak kenyang gitu. Perutnya lama-lama semakin bukan. Tapi alhamdulillah pas datang ke rumah kita ya perutnya lama-lama kecil. Nggak tuh maksudnya tadi kelemahan pada saat puasa tuh gimana maksudnya? Ya karena kita sendiri kan fokus di bulan puasa. Kita fokus di bulan puasa, malamnya kita ya tarawih, tadarusan. Jadi kita fokus di puasa, tapi tidak 100% ngeliatin dia. Jadi 50% ke dia, 50% ke diri kita. Nah, disitulah digenturnya pada saat malam hari Jumat kalau nggak salah itu. Di situ. Jadi kita kalau boleh dibilang ya kecolongan lah. Tapi alhamdulillah sih dari kita ngatasin orang-orang, sebetulnya itu apa namanya ya, orang-orang yang sakit non fisik itu tidak selalu itu kesantet, tapi juga dari bangsa-bangsa makhluk gaib yang istilahnya tidak senang dengan kita. Misalnya ada ibu-ibu nih orangnya bawel, terus ngeruwet, judes, tahu-tahu dia lagi di kamar mandi kayak ada yang jorokin jatuh, terus ada yang istilahnya habis duduk nggak bisa bangun. Itu banyak yang kita tanganin seperti itu. Oh gitu ya. Gue gedek banget sama lu. Jorok jadi jutek banget Bang Sajin. Kayak gitu. Jadi banyak yang kita istilahnya tanganin ya, alhamdulillah ada beberapa yang udah pulih lagi gitu. Itu kalau yang begitu-begitu nggak usah ke Bang Jidul. Kemana? Ke Pandi aja, Pandi tuh bisa tuh kalau yang nggak ada tuan itu katanya tuh. Kalau ada tuannya tinggal bisa dia. Itu host kita satu tuh lagi apa namanya? Lagi nyantri dul. Di Wisma Atlet dia lagi nyantri. Itulah namanya ya, santet itu bermacam-macam santet ya. Santet sekarang itu ya begitu. Jadi banyak juga yang harus kita
pahamin, yang kita harus tahu, kenapa sih kok anak-anak muda sekarang ya umurnya baru 40 tahun, baru 30 tahun, satu udah stroke, kedua udah kena diabetes gitu. Diabetes itu juga selain bisa dideteksi oleh ilmu kedokteran, itu sebenarnya juga istilah tembakan dari orang gitu. Jadi santet secara halus, dalam artian nggak santet zaman bahala, ya kan, yang tahu muntah darah, tahu perut digeduk, enggak. Sekarang udah nggak zaman yang begitu. Sekarang yang zaman ya santet istilahnya apa namanya tadi, stroke, terus diabetes, itu begitu. Santet-santet. Tapi sekarang kayak lebih ke stroke ya. Stroke. Lalu dan jatuh di kamar mandi gitu. Tapi ya kadang juga misalkan ada juga orang yang sakit diabetes yang kakinya borok, kaki gitu kan. Itu ada yang wajar, ada juga yang wajar. Tapi kebanyakan kalau misalnya dia umurnya 40 tahun kan gitu, 30 tahun udah kena diabetes, kakinya udah borok, udah istilahnya udah koreng lah gitu. Nah itu sakitnya nggak wajar itu. Banyak juga kayak gitu yang harus kita ituin, yang harus kita cermatin, teliti. Padahal kan di hidupnya sehat, makanannya sehat, tahu-tahu kok kena diabetes kan gitu, nggak masuk akal. Tapi secara medis terdeteksi juga, misalkan tahu-tahu lah si A kena apa namanya, kena stroke, padahal umurnya masih muda gitu. Nah kembali lagi ke santet itu sendiri, ya kan. Pertama, jangan sekali-sekali kita berkeinginan, istilahnya kepengen bisa nyantet. Nah, keduanya jangan kita yang mulia tuh. Keduanya kita bergelut dengan santet. Dalam artian apa? Benci, nggak suka, dengki sama orang, sabar aja lah ya. dikit-dikit datang ke dukun santet, itu nggak boleh, ya kan? Sabar aja ya. Karena resikonya besar. Sebelum istilahnya apa namanya ya, orang yang disantet bendera kuning berkibar itu boleh jadi girang menang, tapi suatu saat nanti ada pembalasan di mana kita meninggal. Misalnya saya nyantet Dapi nih, ya, saya masih hidup, Dapinya udah meninggal, saya senang gitu. Rasain lo mati, makan tuh, ya kan, kesombongan lo, makan kebelaguan lo kan gitu. Gua santet akhirnya mati juga. Nah kita menang, boleh jadi kita merasa menang, tapi pas kita mati, jebret mati, nah kita gantiin posisi dia. Gitu. Jadi ini si A kita santet, mati jebret ya. Nah pas kita mati, ini kita mati nih, nah dia ditarik ke alam kubur, nah kita gantiin di alam santet tuh gitu. Serem amat. Nah begitu hukumnya. Hukum yang berlaku tuh begitu nanti di sananya gitu. Kita jangan merasa misalnya dia kita santet, dia mati ya, matinya kembali kepada Tuhan ya, enggak gitu. Dia kembali ke masuk, orang yang disantet itu masuknya ke alam santet. Nah sebelum orang yang nyantet mati, dia belum bebas di alam santet. Tapi kalau misalnya ada orang yang nyantetnya itu baik yang minta maupun si dukun santetnya udah mati, baru dia bebas gitu. Luar biasa ya. Ya itulah santet. Makanya jangan sekali-sekali istilahnya apa, bersekutu dengan setan. Setan itu begitu, mencari pengikutnya terus supaya banyak pengikutnya, itu gitu. Ya itu kan memang udah dijelaskan juga di agama Islam kan. Dia nggak akan, ketika diturunkan dari surga ke dunia kan, dia sudah genderang perang kan. Maka aku akan menggoda anak cucumu kan gitu kan, cucu Adam gitu kan, sampai hari kiamat gitu kan. Itulah, jangan sekali. Jadi intinya ya, kita mau hidup kita susah, mau hidup kita seneng, ya kan, kita istilahnya selalu meluaskan hati kita. Jangan sekali-sekali sakit hati, jangan dengki, apalagi jangan iri kan gitu. Sabar aja aja, tenang aja, masa bodoh aja, ya kan, masa bodoh aja. Karena kan semua pasti ada balasannya kan. Iya, jangan sekali dah bergelut dengan santet begitu. Boleh jadi dia menang, tapi suatu saat orang yang nyantet itu atau orang yang bergelut dengan santet, ya dia akan kembali ke alam santet. Jadi kesimpulannya itu ya,
Iya. Kesimpulan daripada obrolan kita pada video kali ini adalah jangan sekali-kali berhubungan dengan santet. Boleh jadi dia menang sekarang di akhiratnya Kalah sampai kiamat. wah kiamat panjang wah, kiamatnya nggak tahu kapan kan. Makanya. Jadi bagi penonton, semoga obrolan kami yang tadi sedikit memberikan manfaat. Jangan sekali-sekali melakoni daripada ilmu santet ya. Kembali lagi ke ke jargon daripada Dua Mata Jidul, itu adalah tipu-tipu dari bangsa jin gitu kan. Kita itu anti tipu-tipu dari bangsa jin. Jadi buat kalian semua yang kiranya memiliki gangguan-gangguan nih, bisa aja nih langsung aja nih datang ke Bang Jidul nih. Dia bisa juga dikit-dikit. Bisa dikit. Jadi buat kalian semua yang ingin berkomentar atau memiliki cerita-cerita tentang hal-hal gaib, bisa menghubungi kita di Instagram kita di Dua Mata Jidul. Bisa juga melalui email, bisa juga melalui kolom komentar di channel Dua Mata Jidul. Dan jangan lupa untuk kembali lagi saya ingatkan untuk subscribe, like, dan berkomentar dan di-share ke teman-teman kalian. Karena sedikit berikan manfaat untuk orang lain itu mendapatkan ganjarannya juga gitu kan. Sekian dari podcast kita pada kesempatan kali ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.